Ubah Tuhan lebih dari sebelumnya. Dalam nama Yesus, segala roh dusta yang menganggap diri rohani, menganggap diri hebat, anggap diri sudah tahu, dibakar dengan api Tuhan. Kami datang dengan rasa lapar akan Tuhan, datang dengan rasa haus akan Tuhan, datang dengan kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Bapa, ini kami Tuhan, ini hidup kami. Katakan, ini hidup saya Tuhan, ini saya Tuhan, ini saya Tuhan. Mari katakan pada Tuhan, saya persembahkan hidup saya kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup. Selidiki setiap kami siang hari ini. Katakan, Allah Roh Kudus mengalir di sini dalam nama Yesus. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Ubah hatiku. Amen Jesus. Ubah hatiku, jadikanku. Amen Jesus. Jadikanku, janganlah ku rindu hadirat. Ku sembah kudus, ku sembahku. Katakan kudus, kuduslah Tuhan. Amin Tuhan. Ku sembah kudus, ku sembahku. Bapa, ini kami Roh Kudus. Katakan, Allah Roh Kudus penuhi kami, aku dan seisi rumahku. Allah Roh, darah Yesus menyucikan kami. Penuhi kami, ku rindu Kau selalu. Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Ubah hatiku.
Bapak, aku berdoa, tidak ada yang main-main, tidak ada yang biasa-biasa, tapi sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, Samaria hanya bagi Tuhan segala pujian, kehormatan, sanjungan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, volumenya kasih naik. Darah Yesus menyucikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, ibadah ini bukan rutinitas Tuhan, tapi ada aktivitas ilahi di dalam hati kami. Kami tahu Tuhan menyuruh kami untuk kunci pintu. Sepertinya semua dipaksa untuk ada di rumah. Ini bukan kebetulan Tuhan. Biar kami meresponi waktu-waktu ini bukan untuk duduk-duduk gosip dan membicarakan hal-hal yang tidak baik, tapi waktunya untuk kami mencari Tuhan. Waktunya untuk mengevaluasi diri. Di dalam nama Yesus, kami menyediakan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami terbuka untuk Engkau Tuhan. Kekuatan dan pertolongan kami bukan datang dari manusia, tapi pertolongan kami datangnya dari Tuhan. Semua bersyukur kepada Tuhan. Jangan ada yang diam. Kobarkan roh yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat suara dan bersyukur kepada Tuhan. Bakar hati kami Tuhan. Berikan pengertian hikmat. Berikan kerinduan yang dalam untuk mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Di dalam nama Yesus, biar roh yang mengadili dan membakar. Katakan amin. Roh yang mengadili dan membakar, membersihkan kami. Amin Tuhan. Minta. Semua buka mulut minta. Kirim apimu Tuhan, bakar saya, bakar lidah saya, bersihkan saya. Tidak ada kata dusta. Semua ngomong, semua ngomong. Minta api Tuhan, bakar lidah saya. Bakar, 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 bakar. Seperti Yesaya, minta, minta, semua minta. Minta, mari apimu bakar lidah saya, mulut saya, hati saya. Saya menyembah dengan agresif, bukan menyembah dengan masa bodoh, menyembah malas-malas, seperti tidak menghormati Tuhan. Mari dengan segala hormat menyembah Dia, beribadahlah kepada Tuhan dengan hormat dan takut akan Allah. Sebab Dia adalah api yang menghanguskan.
Semua yang ada di rumah, bungsu Angel, semua ngomong, deklarasikan firman. Minta api Tuhan bakar saya, bersihkan saya dari semua kedagingan, keduniawian, keserakahan, kesombongan. Tuhan bakar saya, bersihkan saya. Sebagai pendeta, sucikan saya dari semua kepentingan diri sendiri. Setiap kami Tuhan, buka hati untuk Tuhan, biar Engkau dan anak-anakmu di rumah dikuduskan. Ini waktu bukan untuk bermain-main. Kekuatan di hidupku, Dia tak pernah setia menolongku. Berseru berharap, katakan kekuatan di jiwaku, di hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Terima kasih Tuhan, setia menolong. Berseru, amin Jesus, pada Yesus. Ajaib Kau Tuhan, sanggup pulihkan. Tak akan goyah. Amin Jesus, kami tidak akan goyah dalam segala keadaan. Ajaib Kau. Tak akan goyah. Tak akan goyah selama. Tak akan goyah. Bersyukur pada Tuhan. Papi berdoa, bersyukur kepada Tuhan untuk setiap firman yang akan kita dengar siang hari ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah-Mu di siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan hingga siang hari ini. Ajar kami Tuhan agar kami senantiasa taat dan mau berada di dalam hadirat-Mu dalam setiap kesempatan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan anugerah-Mu yang tetap tercurah dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati kami dan penuhi kami dengan kuasa firman-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah buat kami ya Tuhan. Sampaikan pesan-pesan yang khusus buat kami, agar kami terus terhubung akurat dengan Engkau Tuhan. Biarlah firman kebenaran itu terus bertakhta dalam kehidupan kami. Kami mau hidup sesuai dengan terang firman-Mu Tuhan. Beri kekuatan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan firman Tuhan.
Biar kekuatan dari Allah mengalir atas hamba-Mu. Pesan-pesan yang disampaikan biar kami terima, karena pesan ini merupakan pesan dari Tuhan, pesan kebenaran, pesan terkini yang harus kami hidupi. Terima kasih Bapa. Roh Kudus mengambil alih ibadah kami di siang hari ini Tuhan, dan ajar kami Tuhan, biar kami dimanapun kami berada, di rumah-rumah yang sementara mengikuti live streaming ini Tuhan, di rumah-rumah yang mengikuti siaran melalui radio Tuhan, satukan hati kami di siang hari ini Tuhan. Biar firman kebenaran itu tetap ada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Amin. Saya mau melanjutkan khotbah saya. Kemarin kita masih masuk ke contoh kedua. Bagaimana kita terhubung, terkoneksi dengan frekuensi surga. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang sungguh-sungguh menantikan Tuhan, yang sungguh-sungguh rindu akan kebenaran, yang bisa tuning di frekuensi ini. Karena kita setiap hari harus mengarahkan pikiran hati kita kepada kebenaran. Ya, iblis selalu mau mengalihkan orang-orang di sekitar kita, bisa menjadi pintu masuk neraka, pintu masuk setan untuk merongrong kita. Karena kita memastikan seisi rumah kita ada di frekuensi yang sama. Katakan amin. Amin. Ya, ada di frekuensi kebenaran. Kalau kami ada siang hari ini untuk beribadah di hari yang ke-24, ya, saya sudah hampir parau, dan saya percaya di hari-hari ini kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tidak pernah sia-sia. Kita ada di rumah dan kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan mendatangi kita. Ya, akan ada invasi surga ke bumi. Kita akan melihat aktivitas ilahi, bahkan makhluk-makhluk surgawi akan datang. Itu menjadi kerinduan kita. Sudah lihat kemarin makhluk surgawi, mereka datang menggulingkan batu dan berbicara dengan murid-murid, dengan perempuan-perempuan. Tadi pagi waktu saya belum keluar dari kamar, Tuhan berbicara kepada saya secara pribadi tentang Elia yang bersembunyi di dalam gua. Karena begitu takutnya terhadap Ahab dan istrinya Isabel yang sedang mengejar dia untuk membunuh mencabut nyawanya. Ya, karena Elia baru membantai nabi-nabi Baal. Tetapi Tuhan mengirim invasi surga datang, dia ada dalam gua. Dia tertidur dan malaikat membangunkan dia. Kamu bikin apa di sini? Ditanya, kamu kerja apa? Apa kerjamu di dalam goa ini? Bangun makan. Disiapkan air dan roti. Ada tugas yang harus diselesaikan. Tuhan mendatangi orang-orang yang sungguh-sungguh tersedia untuk setiap tugas yang Tuhan percayakan. Kita sedang tidak beribadah ini untuk supaya takut mati, takut corona atau apa, tapi kita tahu Tuhan bilang ini tugas kamu di rumah. Dan kita bersyukur bahwa ada teknologi yang bisa memperluas berita ini. Bahkan saya tidak perlu ke radio misi Kalvari. Saya khotbah dari rumah saya, dirilai oleh handphone di sana dan dimasukin ke radio, dan seluruh kota Atambua yang tidak bisa mengikuti lewat akun Facebook bisa ikut firman Tuhan lewat radio. Dan sebentar sore jam 6 akan diputar ulang lagi, dan seluruh kota penuh dengan firman Tuhan. Bukankah ini kehendak Tuhan? Tuhan bicara kepada Elia, dan itu yang Tuhan sampaikan kepada saya. Apa pekerjaanmu di sini? Apakah kamu cuma masak, makan, minum, tidur, lalu berpoya-poya selama masa lockdown ini? Saya bilang tidak, Tuhan.
Saya mencari Tuhan dengan segenap hati. Dan saya rindu semua anak-anak saya juga punya gairah yang sama. Lamban dan malas tidak ada dalam rumah kita. Katakan amin. Kemarin Tuhan Yesus bilang kepada dua orang kemas, betapa bodoh dan lamban. Gemas sekali. Bodoh, lamban, tidak menangkap, tidak cepat menyelaraskan diri, melatih diri, mempercayai firman. Sampai Yesus sudah bicara dengan mereka pun mereka tidak ada dalam frekuensi yang sama. Sampai Yesus memecahkan roti perjamuan kudus, baru mereka kaget dari cara Yesus memecahkan roti, baru mereka nangkap. Ya. Hari ini Tuhan ingin membawa kita belajar dari satu tokoh di dalam Lukas pasal 16. Orang ini yang punya frekuensi yang sama dengan Tuhan ini, kalau dia hidup di musim di zaman saudara, pasti saudara tidak undang dia dalam pesta pernikahan anak saudara. Dia pasti tidak ada dalam daftar undangan saudara, karena dia sangat miskin. Tapi orang itu sekarang duduk di bangkuan Bapak Abraham. Mengapa? Karena hidupnya diselaraskan dengan frekuensi surga. Kita baca Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Sambil menerangkan nanti saya akan baca ayatnya. Kita baca mungkin sampai kita baca. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Karena kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Dalam ayat 27, kalau demikian aku meminta Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Orang itu bilang untuk pergi ke rumah ayahnya. Suruh Lazarus pulang. Nah, lihat orang kaya itu, sampai Tuhan Abraham juga dia perintah sesuka hati. Sudah di neraka masih sombong. Ini peringatan keras untuk kita. Tetapi Abraham berkata tentang kesaksian Musa dan para nabi.
Kemarin kita membaca dalam 2 orang perjalanan ke Emmaus juga, Yesus membahas dari kitab-kitab Musa dan para nabi. Pegang itu, perhatikan itu. Kesaksian Musa dan para nabi dalam hidup kita itu merupakan salah satu bentuk dari frekuensi yang sudah selaras dan terwujud melalui kehidupan kita. Ada kesaksian firman. Katakan amin. Ada kesaksian firman di dalam hidup kita. Tidak perlu orang mati datang, tolong trebernya dikurangi. Tidak perlu orang mati datang untuk beritahukan kita. Orang kaya ini bilang, suruh Lazarus, perintahkan Lazarus. Orang ini biasa di gereja perintah-perintah pendetanya. Sampai di neraka juga mau perintah Bapak Abraham. Orang yang tidak dalam frekuensi sorga, tidak ada dalam frekuensi firman. Kemarin Yesus khotbah kepada 2 orang ke Emmaus. Yesus tidak khotbah ayat-ayatnya sendiri, perkataannya, tapi semua yang ditulis oleh kesaksian Musa dan para nabi. Yesus membicarakan semua. Ini adalah frekuensi firman yang sudah ditanam. Katakan amin. Maka ada baiknya mulai kita berani bersaksi tentang apa yang sudah kita percayai dan kita hidupi. Ya. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Dengarkan ini, di neraka baru orang kaya ini memikirkan pertobatan saudara-saudaranya. Saya mau kasih tahu saudara, mari pikirkan pertobatan kita sekarang, bukan nanti di neraka. Sudah terlambat. Bilang sudah terlambat. Ada yang tidak suka dengar khotbah tentang bertobat. Saudara tidak bertobat, saudara tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Ya, putuskan untuk bertobat, putuskan untuk mendorong diri, bawa anak-anak, istri, suami, ya, untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kita tidak sesuka hati ikut mereka, mendorong anak-anak kita untuk bertobat sungguh-sungguh, tidak berjalan sesuka hati, ya, berbuat sesuka hati. Nanti mati baru suruh pendeta datang khotbah, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tempat tinggal bukan untuk semua orang. Tempat tinggal itu disiapkan kepada orang-orang yang percaya, yang berbalik dari semua jalannya yang jahat dan mengikuti Tuhan sampai garis akhir. Ya. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Ada jarak yang tidak dapat terseberangi. Karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat keadaan Lazarus ini, ya, badannya penuh borok, setiap hari berbaring dekat pintu rumah orang kaya, dan dia hidup hanya dari mengemis dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Bahkan anjing-anjing menjilat boroknya. Seorang yang sangat tidak terpandang, seorang yang sangat. Tuhan melihat hati dia, mengapa dia bisa masuk dan duduk di pangkuan Bapak Abraham. Karena Tuhan tidak melihat rupa. Tuhan tidak menilai kita dari dompet kita. Amin. Tuhan
Tuhan tidak melihat kita dari baju ungu yang kita pakai dan kemewahan-kemewahan yang kita punya. Karenanya hari-hari lockdown kita di rumah ini, hari-hari di mana kita mengintrospeksi diri kita dan menyelaraskan diri kita dengan kebenaran, dengan firman, merenungkan, lalu sadar, ya, bukan cuma ambil ayat-ayat yang baik-baik untuk dirimu, lalu dosamu kamu tutup baik-baik di sana, kamu tidak sadar, tidak bertobat, tetap anggap baik kejahatanmu, ya. Ini orang kaya ini dia anggap dia baik-baik saja, ya. Bahkan sampai di neraka dia masih perintah-perintah dan berharap saudaranya yang 5 itu untuk masuk surga. Tuhan bilang pada mereka ada kesaksian Musa dan para nabi, ada firman. Saya tidak bisa membayangkan pada zaman Nuh, setiap hari Nuh pemberita kebenaran, setiap hari Nuh khotbah, tapi tidak ada satupun yang meresponi. Saya berdoa untuk setiap anak-anak rohani dimanapun engkau yang menangkap siaran ini, engkau betul-betul meresponi dengan hati, meresponi dengan roh pertobatan, roh lapar dan haus akan Tuhan, roh yang rindu mendesak naik ke ruang takhta, menjamah Tuhan, mengalami aktivitas ilahi, mengalami kepenuhan roh, dibakar dengan api. Jadi kita tidak lambat, tidak suam-suam kuku, tapi kita dibakar dengan api Roh Kudus. Kita terus menyala. Dan firman-Nya berkuasa atas kita. Dan melalui kita, Tuhan akan menggenapi seluruh firman-Nya. Ya. Orang miskin juga mati. Dikatakan matilah orang miskin itu, lalu dibawa malaikat ke pangkuan Abraham. Ayat 22, dibawa siapa? Bawa malaikat. Mungkin waktu pemakaman orang miskin ini tidak ada satupun yang pergi. Seperti kita lihat hari-hari ini sangat menyedihkan, ya. Gara-gara virus corona ini orang mati begitu dan dikuburkan seperti itu, ya. Tapi saya bilang sama papi, kesian ya, tidak ada doa. Papi bilang, sudahlah, mau doa apa lagi, ya. Datang orang taruh di kubur, taruh tali, langsung ke turun kubur, tutup tanah, pergi lagi, datang begitu. Tidak ada keluarga, tidak ada pendeta, tidak ada siapapun yang mendoakan. Bahkan pendeta yang mati pun tidak ada yang pergi doakan. Kata papi, untuk apa juga didoakan? Mati sudah selesai, ya. Tetapi orang yang benar mati itu langsung dijemput malaikat, dibawa ke pangkuan Abraham. Katakan amin. Malaikat menyambut dia. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus. Ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini, kata Abraham. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Dua-dua mati, tapi yang satu menuju alam maut dan disiksa dalam penderitaan. Yang satu dijemput malaikat, dibawa ke Firdaus. Ada Bapak Abraham di sana. Karenanya mendorong diri saudara pada siang hari ini untuk kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Katakan amin. Sungguh-sungguh respon. Yang kedua, apapun keadaan kita tidak boleh menekan kita dan merasa, oh saya orang miskin, saya orangnya seperti ini, ya. Mungkin Tuhan tidak mengasihi saya. Tuhan tidak lihat miskin atau kaya.
Orang kaya yang sungguh-sungguh bertobat mencintai Tuhan pun akan mengalami Tuhan. Amin. Bukan cuma orang miskin yang masuk surga, ada orang miskin juga yang sombong. Ada orang yang sudah miskin menolak Tuhan lagi, tidak mau bertobat lagi. Jadi intinya di sini ini bukan miskin atau kaya, intinya di sini ialah pertobatan yang sungguh, mencintai Tuhan dengan segenap hati, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi, dan mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Hal yang ketiga ialah pada waktu kita mati ini, bukan kita yang menentukan. Oh, karena saya kaya. Orang kaya tadi dibilang, saya ini orang terpandang, terhormat, seatam buah terkaya, seatam buah se-NTT se-Indonesia. Jadi mari malaikat bawa saya langsung ke Abraham. Tidak ada. Di sana tuh sudah ada kriterianya, ada bukunya, catat nama saudara dan saya, catat kelakuan saudara dan saya, bahkan yang tempat tersembunyi pun semua dicatat di sana. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Bahkan apa-apa yang engkau katakan di tempat tersembunyi akan diungkapkan Tuhan. Bahkan niat di dalam hati. Saya berdoa bangkitlah suatu generasi baru yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, yang mencintai Tuhan. Generasi ini diberkati Tuhan, tidak sombong. Dia tidak atur. Bayangkan dia sampai di neraka pun dia masih mau atur-atur Bapak Abraham. Lebih baik sadar dan bertobat. Stop mengatur-ngatur orang lain, apa ngatur pendetamu, apalah. Atur dirimu, atur anak-anakmu, atur keluarga kita. Apa yang saya khotbahkan, saya mengatur anak-anak saya. Setiap hari saya telepon WA, saya kasih firman, mereka wajib dengan khotbah, tanggung jawab, melapor semua. Hampir 2 bulan sekali saya pergi cek anak-anak saya di Bali, cek kehidupan mereka, mendoakan mereka. Ya. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan dunia ini dan lupa urusan, sibuk mengejar uang, lalu lupa tanggung jawab mendidik anak-anak dalam kebenaran. Dan kita lupa kalau sudah mati semua yang ini tinggal. Uang harta semua tinggal, tidak bawa apa-apa. Ya, saudara lihat yang mati dengan diri dibungkus di plastik lalu ditanam saja. Tidak sempat pakai baju bagus-bagus, tidak sempat dilihat keluarga, tidak sempat dikunjungi pendeta. Ini sedang berbicara kuat kepada kita bahwa prioritas kita adalah apa? Siapa yang kamu cari? Apa yang kamu cari di dalam dunia ini? Kamu cari kesenangan dunia, kata Bapak Abraham kepada orang. Selama di dunia kamu berpoya-poya, pesta pora, mendapati hiburan, cari hiburan kemana-mana, tidak peduli dengan Tuhan, tidak peduli ibadah, holiday, pesta pora, makan kiri kanan, tidak peduli Tuhan. Nanti kalau ada waktu saja baru cari Tuhan. Dan berharap kamu masuk, mau duduk di pangkuan Abraham. Tidak bisa. Tuhan bilang jarak antara kamu dan kami ini tak terseberangi. Bahkan dia suruh tolong celupkan air, ya, di jarinya untuk taruh ke lidah. Tidak bisa. Pesan Tuhan siang hari ini buat kita, betapa kita bertanggung jawab dengan hidup pribadi kita. Sebagai pendeta pun setiap hari, setiap bangun pagi saya bilang, Tuhan selidiki saya, bersihkan saya, biar hati saya mencintai firman, mencintai Tuhan, dan hidup hanya dari firman Tuhan. Amin. Karena kita tidak tahu waktu mana Tuhan memanggil kita. Ini waktu untuk mengevaluasi diri.
Waktu untuk kita sungguh-sungguh dan seisi rumah kita mencari Tuhan. Jarak antara kita sangat jauh, tidak bisa terseberangi. Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Sekarang kita tidak butuh orang itu datang memperingatkan kita, tapi dari siaran langsung ini saya memperingatkan saudara. Mari perhatikan hidupmu sungguh-sungguh, supaya saudara dan saya tidak masuk ke dalam penderitaan yang mengerikan ini. Putuskan, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk bangkit di tengah-tengah generasi ini, menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, garis bawah itu. Memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh. Saya mau lihat dalam versi firman Allah yang hidup. Lagi pula di antara kita terdapat jurang yang lebar, sehingga dari sini tidak seorang pun dapat menyeberang ke tempatmu, dan dari situ tidak seorang pun dapat datang. Kemudian orang kaya itu berkata, kalau begitu Bapak Abraham, tolong suruh Lazarus ke rumah ayah saya, karena saya mempunyai 5 saudara laki-laki. Suruhlah dia memberi peringatan kepada mereka mengenai tempat siksaan ini, supaya mereka tidak akan masuk ke sini bila mereka mati. Tetapi Abraham berkata, kitab suci sudah memperingatkan mereka berulang kali. Saudara-saudara mendapat membacanya setiap waktu. Dalam versi firman Allah yang hidup dikatakan kitab suci yang menulis kitab-kitab Musa, kitab-kitab para nabi, dan sekarang kita punya kesaksian Yesus Kristus Tuhan. Kita dapat membacanya setiap waktu. Orang kaya itu menyahut, tidak Bapak Abraham, mereka tidak akan mau membacanya. Garis bawah ini, saya baru kaget nih. Orang tidak akan mau membaca. Kalau pegang HP, main SMS, baca segala macam berita terbaru ini, baca bisa. Tapi pegang HP untuk baca Alkitab atau pegang Alkitab, orang tidak suka membaca. Saya berdoa kepada Tuhan mulai hari ini, saudara suka membaca firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Itu akan menyelamatkan saudara dan melakukan semua yang Tuhan perintahkan dalam kitab suci. Orang kaya itu menyahut, tidak Bapak Abraham, mereka tidak akan mau membacanya. Tetapi kalau ada orang dari alam maut disuruh pergi kepada mereka, tentu mereka akan bertobat. Tetapi Abraham berkata, kalau mereka tidak mau mendengarkan Musa dan nabi-nabi yang lain, pasti mereka juga tidak akan mau mendengarkan sekalipun ada orang yang bangkit dari antara orang mati. Kalau tidak mau mendengar kesaksian Musa dan para nabi, maka Tuhan sudah tahu memang orang ini mereka tidak mau bertobat. Makanya saya juga kadang-kadang pikir ada orang-orang tuh yang sudah ditentukan untuk binasa. Saudara jangan pikir jauh-jauh, kita pikir 2 hari yang lalu. Waktu peristiwa gempa yang dahsyat dan malaikat dikirim dari sorga datang, ada invasi sorga di bumi seperti kilat. Ya, pakaiannya putih bagaikan salju, ada gempa yang dahsyat di situ sampai batu tuh terguling. Ya, serdadu-serdadu itu, prajurit-prajurit itu melihat dengan matanya, bahkan sampai mereka jatuh dan pingsan. Harusnya kan kalau mereka sadar bahwa Tuhan, kami percaya Yesus ini Tuhan, Dia luar biasa, tapi mereka frekuensinya lain. Mereka lari ketemu imam-imam kepala di tengah jalan, cerita, Yesus tidak ada lagi di kuburan. Lalu imam-imam kepala bilang, kami bayar kamu supaya kamu cerita bahwa dia dicuri oleh murid-muridnya. Dan mereka bilang iya, padahal mereka sudah lihat. Jadi mungkin orang ini sudah ditentukan untuk binasa. Saya berdoa saudara tidak ditentukan untuk binasa. Minta kepada Tuhan hati yang lembut.
Berikan kami hati yang baru. Katakan, Tuhan, berikan hati saya yang baru. Hati yang lembut, mau diajar, mudah dibentuk, dan mau berubah di dalam nama Yesus. Inilah menjadi kualitas hati saya dalam nama Yesus. Amin. Mau berubah. Ada orang ikut Tuhan, ikut training, ternyata tidak berubah. Yang dia hidup itu yang dulu-dulu kepercayaan orang tuanya lah, kepercayaan nenek moyangnya lah. Ternyata semua training, semua yang dia ikut itu cuma informasi belaka untuk bahan khotbah, untuk bahan dia bicara bahwa dia tahu tentang kegerakan Tuhan, profetik lah, apalah yang dia ngomong bahasa-bahasa baru. Tapi kehidupannya, suami, istri, anak-anaknya tidak ada perubahan hidup apa-apa dalam keluarga itu. Ini namanya Farisi. Bahkan melihat kedahsyatan Tuhan, tapi mereka tidak ada di frekuensi yang sama. Pada mereka ada kesaksian Musa dan para nabi. Kesaksian itu penting dalam hidup kita karena itu merupakan salah satu bentuk dari frekuensi yang sudah selaras dan terwujud melalui kehidupan kita. Ada kesaksian Tuhan, firman di dalam hidup kita. Bila renungan firman Tuhan pada siang hari ini menjadi rema, menjadi perenungan, jadi perkataan Tuhan yang segar, mengingatkan kita bahwa jangan tunggu di neraka baru bertobat. Jangan tunggu di neraka baru ingat, saudara-saudara. Mari kita pergi dan beritakan Injil. Saudara sedang mendengar lewat radio Misi Kalvari dan mengikuti live streaming Facebook saya mau katakan, datanglah pada Tuhan, serahkan hidupmu dan bertobatlah sekarang pada hari ini. Jikalau engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Amin. Jangan sombong karena kita ini sudah Kristen dari dulu. Kita ini kaya. Buktinya kami tidak ibadah, tidak doa pun kami kaya. Kaya tidak menjamin. Buktinya kami tidak doa tapi kami punya posisi jabatan lebih tinggi dari kamu. Jabatan tidak menjamin keselamatan hidupmu. Dengarkan ini, semua yang ada di sekitar kita ini fana. Kalau malam hari ini nyawamu diambil, untuk apakah semuanya itu? Tetapi hari ini Tuhan memberikan kita kehidupan supaya Tuhan mau kita menjadi saksinya. Mari kita bersaksi sebelum mati dan menuntaskan amanat agung. Saya berdoa panggil semua saudara yang ada di kota Atambua, di Kefa Menano, di Soe, di Kupang, di Alor, di Sumba, di Flores, di Rote, bahkan di Pulau Jawa, dimanapun kau mendengar siaran hari ini, kembalilah kepada Tuhan. Kau yang mengikuti live streaming, kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah di jalan kebenaran. Kembali dan bertobatlah, karena Tuhan sangat mengasihi engkau. Ini adalah waktu, musim kebenaran sedang datang. Buka hati dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan berkata ya untuk kehendaknya. Tinggalkan semua kehidupan lama. Katakan kepada Tuhan, ini keputusan pribadi saya. Saya mau mengikut engkau sampai garis akhir. Katakan amin. Saya mau meninggalkan semua kelakuan saya. Saya tanggalkan manusia lama. Saya mau mengenakan manusia baru yang diberikan Allah kepada saya. Dan saya mau hidup dari roh dan firman. Terima kasih Tuhan, baharui saya dari sehari ke sehari. Manusia batinnya saya terus menerus dibaharui dari sehari ke sehari. Saya tidak hidup dan menghabiskan waktu ini hanya untuk berpoya-poya dalam nama Yesus. Tapi waktu ini adalah waktu untuk mencari Tuhan. Waktu untuk kami diselaraskan frekuensi hidup kita dengan kebenaran, frekuensi hidup kita dengan Tuhan, frekuensi hidup kita untuk sungguh-sungguh diselaraskan. Waktu ini bukan waktu untuk kami nonton, kami tunggu corona selesai lalu kami juga foya lagi. Tapi waktu ini adalah waktu untuk bertobat, waktu untuk sungguh-sungguh merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saya berdoa untuk semua saudara yang sedang berada dalam satu kondisi bahkan yang tidak enak, tidak baik, tidak sanggup. Sudah berkata Ibu Pendeta khotbah enak, tapi kami di sini susah. Tuhan juga melihat saudara. Tuhan sanggup menolong saudara. Yang sakit Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Saya berdoa, hal yang terpenting ialah bahwa saudara harus berjumpa dengan Tuhan dulu.
kesembuhan, kebajikan, dan kemurahan belaka itu akan mengikuti kita. Semua yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu akan ditambahkan kepada kita. Tapi persoalannya prioritas kita apa? Yang kita utamakan itu apa? Tuhan atau uang? Harta atau Tuhan? Engkau tidak bisa dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Yesus bilang, kamu tidak bisa mengabdi kepada Mamon dan kepada Tuhan. Sebab engkau ada setia kepada yang satu dan berkhianat kepada yang lain. Putuskan untuk mengabdi hanya kepada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita bangkit berdiri. Yang terutama dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Katakan kepada Tuhan sebagai doa kita siang hari ini, seluruh hidupku dan keluargaku aku serahkan kepada Tuhan. Bapa, aku menyerahkan hidupku kepada Engkau Tuhan. Yang terutama di dalam meninggikan nama Yesus. Meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini. Memuliakan namanya. Memuliakan namanya. Haleluya. 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 Saya mau ikut Yesus. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama dalam hidup ini. Meninggikan nama Yesus. Prioritas kami yang mencari Tuhan. Yang terutama. Memuliakan namanya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Amen Jesus. Haleluya. Mari semua di rumah katakan, buat keputusan kepada Tuhan dalam nama Yesus. Amin Jesus. Saya mau. Saya mau. Saya mau. Saya mau cinta Yesus. Buka mulut sama dia. Karena Yesus berkuasa hancurkan
penghalang untuk kami mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Cinta akan dunia, cinta akan uang, cinta akan diri sendiri dibakar dengan api Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ku berdoa bersihkan setiap keluarga. Biar roh kebenaran mengalir atas kota ini, atas pulau ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. PDMA beri berdoa bersyukur untuk firman Tuhan. Berdoa untuk setiap keluarga, untuk menghabiskan waktunya bukan untuk pesta pora, untuk mengejar dunia dan kesenangannya, tapi ada di frekuensi Tuhan kebenaran. Semua yang Tuhan percayakan kepada kita akan kita pakai untuk Tuhan, bukan untuk kesenangan diri sendiri. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siang hari ini kami bersekutu dengan Engkau melalui pujian penyembahan, bahkan lewat firman dan kebenaran-Mu yang sudah disampaikan atas kami semua pada saat siang hari ini. Bapa meteraikan seluruh firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berikan kami hati yang baru untuk menerima setiap firman-Mu, menahan setiap firman yang untuk tergenapi di dalam kehidupan kami. Bapa, selaraskan setiap frekuensi roh yang kami miliki, frekuensi kehidupan yang kami bangun dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak membangun kehidupan kami menurut kedagingan Tuhan, tetapi menurut frekuensi kebenaran firman yang sudah ditanamkan di dalam kehidupan kami, firman yang kami percayai, firman yang kami yakini itu menjadi frekuensi ilahi di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga setiap benih-benih kedagingan tidak lagi berkuasa di dalam kehidupan kami, melainkan benih ilahi, yaitu benih surga yang benar-benar berasal dari kuasa perkataan firman yang setiap hari datang dalam hidup kami. Bapa, terima kasih buat perkataan-perkataan surga yang sudah datang atas hidup kami. Bapa, terus bawa hidup kami menurut perkataan firman ini. Bapa, sehingga kami tidak menjadi sama seperti orang kaya yang sombong, yang sabar pada saat waktu yang terlambat Tuhan, tapi kami menjadi sama seperti anak-anak Allah yang hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan, yang hidup menurut kuasa perkataan firman-Mu. Bapa, berkati setiap keluarga-keluarga yang sedang menerima firman Tuhan pada saat siang hari ini. Terus kunci kami di dalam kebenaran firman ini Bapa, sehingga kami tidak melangkah keluar dari perkataan Tuhan, tetapi kami memilih untuk terkunci di dalam frekuensi kebenaran firman ini Bapa, sehingga keluarga-keluarga dibangun di dalam kebenaran-Mu Tuhan, dibangun di dalam perkataan-perkataan firman-Mu Bapa, suami, istri dan anak-anak biarlah dibangun di dalam perkataan-perkataan firman-Mu, tidak seorang pun hidup menurut dirinya, tidak mencintai dirinya sendiri atau mencintai uang, mencintai seluruh hal-hal yang sia-sia, tetapi cinta akan Tuhan biarlah bertambah-tambah di dalam keluarga-keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sucikan setiap istri, setiap Terima suami, kasih, Tuhan. setiap anak-anak untuk bangkit di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Cinta akan dunia ini dicabut dari hidup kami Tuhan, dan cinta akan rumah-Mu biarlah menghanguskan kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semua yang sudah mendengarkan Terima firman kasih, siang Tuhan. hari ini, baik di ruangan ini maupun mendengarkan lewat siaran langsung, baik radio maupun lewat Facebook Tuhan. Biar Roh Kudus mencapai setiap kami Tuhan. Tujuan dari kebenaran firman ini dapat kami nangkap dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak menyesal dalam waktu kami jatuh, tetapi kami terus memperlengkapi kehidupan kami. Kami terus menyelaraskan hidup kami dengan setiap perintah-perintah Tuhan, dengan keadaan zaman yang terjadi. Kami semakin hidup di dalam hadirat-Mu Tuhan. Yes, Kami Lord. menetapkan hidup kami di dalam hadirat-Mu, di dalam perkataan
Berbicara cipta kami, di pendengaran kami, jaga hidup kami Tuhan. Tidak terlelap Amin, Tuhan. keadaan dunia ini Tuhan. Amin. Tetapi hidup kami sungguh-sungguh ada pekerjaan ilahi dari surga, bekerja dengan nyata di dalam Yes, hidup kami Lord. Bapa. Meteraikan seluruh firman ini Amin, di Tuhan. dalam roh hati kami, di dalam kehidupan kami, di dalam nama Yesus Kristus. Berkati mami yang sudah berhenti berbicara. Biarlah pengurapan nilai dari Yes, surga Lord. terus mengalir atas mami Tuhan. Kekuatan yang ilahi, kesehatan yang ilahi dari surga terus menjadi bagian atas Yes, Lord. tenaga yang berasal dari surga akan terus mengalir atas kehidupan Tuhan. kami. Jika lewat hamba-Mu Tuhan, perkataan-perkataan yang luar biasa dari surga terus diajarkan bagi kami, sehingga kami menjadi anak-anak di rumah rohani yang terus menyelaraskan diri kami dengan setiap pesan-pesan surga yang Yes, disampaikan lewat hamba-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Kami memberkati Indonesia. Amin, Tuhan. Keadaan yang sedang melanda bangsa kami sudah 4.000 lebih yang positif. Kami tidak mengerti, kami sudah berdoa, tapi Tuhan, ini akan terjadi, sedang terjadi. Buat kami mengerti maksud-Mu dalam keadaan ini. Sudah 400 sekian yang meninggal. Dan mungkin berapa ribu yang ada dalam ODP dan PDP. Bapak, kami berdoa dan membawa saudara-saudara kami ini ke Mezbah Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan. Kami mohon Bapa, roh pertobatan. Karena Engkau menghendaki pertobatan, Mas. Ya amin Tuhan, dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, Engkau menghendaki pertobatan massal dan bukan kematian. Amin Yesus. Listrik sedang padam. Siang ini tidak menghalangi kami untuk berdoa Tuhan. Amin Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Bukan ketakutan yang sedang merajalela di setiap rumah, Ya Tuhan. tapi kami mohon kegentaran dari Tuhan datang atas setiap rumah untuk berseru kepada pertobatan diri mereka sendiri, untuk berjumpa dengan Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Kami tidak tahu virus itu merajalela sampai ke Pulau Timur ini, tapi kami hentikan dalam nama Yesus. Kami tetap berseru mohon perlindungan Tuhan atas umat-Mu dan hamba-hamba-Mu Tuhan. Berikan pintu-pintu, bukakan pintu-pintu pekabaran Injil ini, sehingga Injil bisa masuk ke setiap rumah, ke setiap hati. Ada pujian di setiap rumah, setiap lingkungan akan mendengar pujian bagi Tuhan. Karena biasanya di minggu-minggu Paskah ini mereka pesta, pora dan mabuk, tapi mulai sekarang akan ada pujian penyembahan kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa mohon pengampunan untuk bangsa kami. Kami mohon pengampunan atas pelayanan-pelayanan kami yang tidak mengutamakan pertobatan, hanya mengutamakan uang dan sebagainya. Dalam nama Yesus, Tuhan, musim kejahatan ini sudah lewat. Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tangan Tuhan yang kuat ada di atas hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Darah Yesus menyucikan kami. Lembutkan setiap hati kami Tuhan, sehingga kehidupan kami berkenan kepada Tuhan. Waktu ini bukan untuk saling menjelekkan satu dengan yang lain. Satu hamba Tuhan menyerang hamba Tuhan yang lain. Bapak, kami melihat di video-video satu menentang yang satu. Bapak, hamba berdoa supaya tidak ada permusuhan di antara hamba-hamba Tuhan. Tapi waktunya untuk merendahkan diri mencari Tuhan. Tidak ada satu yang paling hebat di bangsa ini, hanya Tuhan saja yang hebat. Bapak, aku berdoa untuk setiap orang yang mengikuti siaran ini di dalam nama Yesus. Aku berdoa keselamatan dari Tuhan turun atas setiap keluarga.
saudara-saudara, sahabat-sahabat kami. Mereka tidak tinggal dalam penyembahan berhala. Di dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan siang hari ini. Firman Tuhan termeterai dalam loh hati kami dan untuk semua anak-anakku. Semua anak-anak rohani dimanapun saya berdoa Engkau berikan gairah kepada mereka untuk terus menyembah Tuhan. Semua yang ikut lewat radio terus bergairah menyembah Tuhan. Mereka tidak bosan menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang masih lari ke sana kemari tidak fokus untuk Tuhan Bapa, aku panggil mereka kembali di dalam nama Yesus. Yang takut dengan makan minumnya kembali kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara engkau. Di dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Segala ketakutan diangkat dan Tuhan berikan kesembuhan, kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup kami, aku dan seisi rumahku. Mohon berkat perlindungan Tuhan atas kami semua. Damai sukacita, kekuatan Allah, kuasa firman, kuasa rohnya, keberanian, sukacita dan Roh Kudus tinggal dan diam di dalam kita. Kami tinggal di dalam Kristus, kami kuat di dalam Kristus, di dalam kekuatan kuasanya, dan menyelesaikan semua tugas yang Tuhan berikan dengan roh keperkasaan daripada sorga. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.